Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Negeri Indonesia ini akan damai, sentosa, aman, sejahtera, dan indah manakala setiap diri sadar menjalankan hukum Allah, sunnatullah, mau berbagi maslahah dan tidak bikin masalah. Oleh karena itu, maka mari kita berikan penghargaan orang-orang yang menebarkan maslahah dan kita lawan orang-orang yang bikin masalah. Siapakah mereka yang bikin masalah? Banyak sekali, utamanya adalah orang-orang yang kalah pemilu tahun 2019. Satu di antaranya adalah Partai Demokrat. Baru saja orang-orang yang ada di Partai Demokrat ini bertutur kata nyinyir ketika pesawat kepresidenan diganti warnanya. Sebetulnya yang bikin masalah itu adalah Partai Demokrat. Kenapa tidak dari awal pesawat itu dikasih warna merah putih sebagai jati diri bangsa Indonesia? Tapi mereka lebih senang memilih warna biru dan putih karena biru adalah lambang Demokrat. Nah, kalau mau urus-urus, dudukkan masalahnya, yang salah adalah Demokrat. Nah, ketika kesalahan itu dibetulkan oleh pemerintahan yang sekarang, pesawat warnanya diganti merah putih, menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, mereka nyinyir, mencari-cari alasan. Alasannya, kenapa nggak ditunda? Anggarannya dibuat untuk membantu orang-orang miskin. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang nyinyir ini tidak pernah berpikir padahal sejak tahun 2019 itu sudah disetujui, mereka ikut menyetujui anggaran itu. Tapi kenapa sekarang nyinyir? Ketika mereka berbicara tentang perhatian terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang lemah. Sekarang kita tanya, apa yang mereka lakukan sekarang? Sudahkah mereka membantu orang-orang yang terkena musibah ini? Sudahkah mereka menolong orang-orang yang lemah? Tidak. Hanya nyinyir, cari-cari kesalahan. Yang kedua, Demokrat menuduh pemerintah gagal. Gagalnya itu di mana? Ini wabah menerpa seluruh dunia. Pemerintah sudah kerja keras, membanting tulang siang dan malam. Apa yang dilakukan oleh Demokrat? Tidak ada. Malah nyinyir melulu. Negara gagal, kata dia. Padahal dia anggota-anggotanya di gedung DPR yang membuat aturan, yang menyetujui program pemerintah, yang mengawasi program pemerintah. Tapi dasar memang malas, tidak pernah ikut rapat di gedung DPR, tidak tahu informasi, akhirnya ngomongnya asal jeplak. Nah, orang-orang semacam ini harus kita lawan. Kemudian menuduh lagi pemerintah hutangnya banyak, hutang dipakai untuk pembangunan. Coba lihat pembangunan Indonesia. Kalau tidak dibangun sekarang, Indonesia akan ketinggalan 45 tahun daripada negara-negara yang lain. Hutang dipakai untuk pembangunan sampai negara perbatasan, daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga, semuanya dibangun. Tapi kalau mereka hutang bukan untuk pembangunan, tapi dibikin candi, dibikin peninggalan rumah hantu. Contohnya Hambalang.
Udah bangunannya nggak jelas, mangkrak, duitnya juga duit hutang, dikorupsi pula. Inilah orang-orang yang bikin masalah, orang-orang semacam ini harus kita lawan. Harus kita lawan, kita luruskan, karena mereka tidak punya otak lagi. Tahunya nyinyir. Kenapa dia harus nyinyir? Ya, maklum, karena suaranya udah jeblok. Sekarang ini mereka mulai bikin masalah seakan-akan membela rakyat, padahal sesungguhnya tidak berbuat apa-apa. Nah, orang-orang semacam ini kita lawan. Dengan apa? Ya dengan narasi memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka tidak berbuat apa-apa, tapi hanya nyinyir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.